Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini kita memasuki bab 8 di kelas 8, yaitu membiasakan akhlak terpuji, yaitu tentang husnudzan, tawadu, tasamuh dan ta'awun. Husnudzan, pengertian dan pentingnya husnudzan. Husnudzan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan dzan berarti dugaan, sangkaan atau keyakinan. Menurut istilah, husnudzan adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia yang lain. Dua hukum husnudzan sesama manusia, yaitu yang pertama atau bagian A, yaitu wajib husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul Allah. Yang kedua, mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudaranya yang seiman. C, jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya, artinya yang beda keyakinan. 3. Contoh-contoh husnudzan kepada sesama manusia. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal diri untuk membentuk persaudaraan dan tidak berlaku diskriminatif. B, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong. C, memberi kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. D, mau memberi masukan kepada saran atau dakwah untuk Islam. E, menerima dan dengan lapang dada masukan dari orang lain. Keempat, hikmah husnudzan kepada sesama manusia. A, menenteramkan hati. B, memudahkan koordinasi. C, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi. D, memberikan kemudahan untuk komunikasi. E, bagi seseorang dengan husnudzan, ia akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. B, tawadu. Pertama, pengertian dan pentingnya tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab, artinya meletakkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu artinya rendah hati. 2. Perintah mempunyai perilaku tawadu. Yang pertama adalah tawadu di hadapan kedua orang tua. Yang kedua, tawadu terhadap sesama muslim. Yang ketiga, tawadu di saat dalam pergaulan. Tawadu terhadap kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib, karena dalam bentuk rasa hormat yang disertai perasaan kasih sayang. Hal ini mengingatkan betapa besar kebaikan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian tawadu terhadap sesama muslim adalah sesama muslim harus ada perilaku tawadu, karena sesama muslim merupakan kesatuan yang saling memperkuat, sehingga rasa ukhuwah Islamiyah umat Islam tidak terputus. Tawadu di saat dalam pergaulan, tawadu ini harus kita taati karena menyadari bahwa karunia besar yang dimiliki merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukanlah penampilan yang dikedepankan, namun fungsi yang menjadi ukuran, dan kekayaan bukanlah jumlah yang diperhitungkan, namun proses cara mendapatkan yang harus dipikirkan. 3. Bentuk-bentuk atau contoh tawadu. Tanda orang yang tawaduk adalah di saat seseorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadu dan kasih sayangnya. Silahkan menyimak bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari perilaku tawadu. Menghormati kepada orang yang lebih tua atau lebih pandai daripada dirinya. B, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. C, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain. D, bersedia mengalah demi kepentingan umum. E, santun dalam berbicara kepada siapapun. F, tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan atau keberhasilan yang ia capai.
4. Dampak positif dalam membiasakan sikap tawaduk. Dampak positif tawaduk berarti akibat dari sikap tawaduk itu sendiri dan hikmah atau pembiasaan dari perilaku tawaduk itu sendiri. Dampak positif perilaku tawaduk antara lain: A. Menimbulkan rasa simpatik pihak lain. B. Akan dihormati secara tulus oleh pihak lain. C. Mempercepat hubungan persaudaraan. D. Mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun pandangan manusia. Membiasakan diri berperilaku tawaduk atau hikmah dari tawaduk itu sendiri. Yang pertama adalah A. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. B. Berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki kepada orang lain. C. Melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nanti kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.